Hai teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 10 akan menjelaskan perihal gubernur. Tapi sebelum masuk lebih dalam tentang gubernur, perlu diketahui bahwa gubernur merupakan kepala daerah provinsi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tapi bagaimana gubernur ini ada di Indonesia? Sejarah jabatan gubernur di Indonesia. Sejarah jabatan gubernur di Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, peran dan kedudukan gubernur terus mengalami perubahan, mengikuti perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, gubernur diangkat langsung oleh pemerintah pusat dan belum dipilih oleh rakyat. Pada masa ini, tugas utama gubernur adalah menjaga stabilitas daerah serta mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Memasuki masa Orde Lama dan Orde Baru, peran gubernur masih sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah belum berjalan secara maksimal, sehingga gubernur lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan negara di daerah. Perubahan besar terjadi pada era reformasi. Pada masa ini, gubernur mulai dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran gubernur semakin kuat seiring berkembangnya demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia. Oke, makasih Nat. Tadi penjelasan secara garis besar bagaimana gubernur ada di Indonesia. Terus, apa aja wewenang dan tugasnya? Seleluas apa jabatan gubernur itu? Tugas dan wewenang gubernur. Sebagai kepala daerah tingkat provinsi, gubernur memiliki berbagai tugas dan wewenang. Gubernur bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Selain itu, gubernur juga menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama DPRD provinsi, serta menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi. Gubernur juga memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten dan kota, serta menjaga ketertiban dan stabilitas pemerintahan daerah. Oke, terima kasih lagi Nat. Tapi dalam menjalankan tugas yang begitu banyak, tidak mungkin dikerjakan seorang diri. Perlu ada tim atau kabinet. Lalu bagaimana keanggotaannya? Keanggotaan dalam pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu 1. Gubernur sebagai kepala daerah dan pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat provinsi. Yang kedua, wakil gubernur yang membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan dan menggantikan gubernur apabila berhalangan. 3. Perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretaris daerah, dinas-dinas, badan, serta lembaga daerah lainnya. Yang keempat, perangkat daerah bertugas melaksanakan kebijakan gubernur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dia gimana susunan kepengurusannya. Dari sejarahnya udah dijelasin, tugasnya juga udah, keanggotaannya juga udah. Tapi apakah gubernur tidak diatur secara hukum? Pasti ada dasar hukumnya. Gimana tuh coba? Dasar hukum jabatan gubernur. Jabatan gubernur memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Oke, itu dia penjelasan dari kita teman-teman. Dan aku ingin menambahkan sedikit di mana gubernur ini memiliki hubungan dengan DPRD dalam menyelenggarakan kepemerintahan daerah meskipun bukan satu lembaga. Di mana banyak kerjasamanya kayak gini. 1.
Gubernur dan DPRD menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama. Yang kedua, membahas dan mengesahkan APBD provinsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.